teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum kenal sama aku, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Evrelia Sabella Vanka, mahasiswa program studi S1 Keperawatan yang saat ini berada di semester 5 Universitas Pendidikan Indonesia. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan edukasi dan kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu diabetes mellitus. Nah teman-teman semua, sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu diabetes mellitus atau sebuah penyakit yang disebut dengan diabetes atau penyakit gula darah? Oke, jika teman-teman semua belum pernah mendengar, kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Dan jika teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu penyakit diabetes atau penyakit gula ini, maka sekarang kita akan belajar bersama-sama dan lebih mendalam tentang apa itu penyakit diabetes dan bagaimana cara kita menghindari penyakit diabetes ini agar tidak terjadi pada diri kita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja simak videonya ya. And don't forget to give like, comment, and subscribe. Oke, pertama-tama pastinya kita harus memahami dulu apa itu diabetes. Teman-teman semua, diabetes atau diabetes mellitus ini merupakan kondisi ketika tubuh tidak dapat mengontrol gula yang terdapat di dalam darah. Sebelumnya, gula ini bukan gula yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk minuman atau masakan mama, melainkan gula yang dimaksud di sini adalah glukosa. Glukosa ini berasal dari mana? Glukosa ini berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan glukosa ini akan memberikan energi pada tubuh kita. Dan glukosa ini merupakan sumber energi yang akan tubuh kita gunakan. Selain itu, tubuh kita juga memiliki insulin. Nah, insulin ini yang akan membantu mengontrol jumlah glukosa di dalam darah. Namun, pada penderita diabetes ini, insulinnya tidak akan dapat bekerja dengan baik, sehingga gula yang terdapat dalam darah tidak akan terkontrol dan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Adapun yang harus kita kenali bahwa diabetes ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu tipe 1 dan juga tipe 2. Pada diabetes tipe 1, organ pankreas yang berada di dalam tubuh kita tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Sementara pada diabetes tipe 2, tubuh kita dapat menghasilkan insulin, tetapi insulin ini tidak dapat mengontrol gula di dalam darah. Nah, biasanya ini untuk penyakit diabetes tipe 1 itu sering terjadi di usia anak-anak sampai remaja. Sementara untuk diabetes tipe 2 ini biasanya paling sering terjadi pada orang dengan usia dewasa. Namun, belakangan ini berdasarkan data yang ada, bahwa penyakit diabetes tipe 2 ini sudah cukup banyak ditemukan pada kalangan usia anak-anak. Oke, kemudian di sini kita akan membahas tentang penyebab dan faktor resiko dari terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa terkena penyakit diabetes? Jawabannya adalah, untuk diabetes tipe 1 biasanya terjadi akibat dari turunan dan keluarga. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 biasanya terjadi karena faktor-faktor tertentu seperti gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang tentunya juga tidak sehat, serta aktivitas fisik yang tidak tercukupi, atau bahkan berat badan berlebih. Berikutnya, kita akan belajar bersama tentang bagaimana tanda dan gejala apabila seseorang tersebut sudah terkena penyakit diabetes mellitus. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan pada seseorang yang mungkin sudah terkena penyakit diabetes mellitus. Contohnya, seperti merasa haus padahal sudah cukup banyak minum, kemudian sering merasa lapar, dan juga sangat sering untuk buang air kecil. Teman-teman semua nggak perlu khawatir kalau hausnya masih normal, laparnya masih normal, dan buang air kecilnya masih normal, itu aman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semua merasa bahwa hal tersebut sudah di luar ataupun sudah jauh dari angka yang seharusnya, maka teman-teman semua boleh untuk melaporkan gejala tersebut ke orang tua dan segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Karena teman-teman harus tahu bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin itu penting untuk dilakukan walaupun kita merasa tubuh kita sehat. Selain itu teman-teman semua, selain dari 3 tanda dan gejala yang tadi, ada juga tanda gejala yang lain, yaitu seperti apabila seseorang memiliki luka dan luka tersebut sangat sulit untuk sembuh. Nah, ini merupakan salah satu tanda dan gejala yang paling umum pada seseorang yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Jadi dipastikan ketika teman-teman punya luka, lukanya itu cepat sembuh. Jika lukanya sangat lama sembuh, teman-teman semua harus melaporkannya ke
orang tua, guru, dan juga segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Gejala ini sangat penting untuk teman-teman kenali dan jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter atau tenaga kesehatan lain. Jadi manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi disampaikan, maka penting bagi kita untuk memiliki pola hidup yang sehat. Lalu, bagaimana cara kita agar kita dapat memiliki pola hidup yang sehat? Dan bagaimana kira-kira cara kita untuk menjaga diri kita agar tidak terkena diabetes, terutama diabetes tipe 2? Yang pertama, kita harus makan dengan gizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang itu? Nah, teman-teman semua harus memperhatikan makanannya. Bahwa makanan yang teman-teman makan ini mengandung banyak vitamin, contohnya seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang segar, kemudian hindarilah makanan yang terlalu banyak gula seperti ciki, kemudian minuman bersoda, dan juga permen. Selain kita memastikan bahwa makanan yang kita makan ini memiliki gizi seimbang, kita juga harus melakukan pola aktivitas yang sehat. Seperti contohnya kita rutin berolahraga setiap hari seperti berjalan kaki, bersepeda, lari kecil seperti jogging, bermain bola, membantu kedua orang tua di rumah. Teman-teman semua, bahwa dari makanan dengan gizi seimbang dan juga aktivitas yang sehat ini dapat membantu tubuh kita untuk mengontrol gula yang berada di dalam darah tubuh kita sehingga kita dapat menjaga kesehatan kita dan kita dapat terhindar dari penyakit diabetes mellitus ini. Lalu bagaimana jika ada seorang individu yang sudah terkena penyakit diabetes mellitus ini? Teman-teman semua jangan lari, jangan dimusuhin apabila ada orang yang kita kenal terkena penyakit diabetes mellitus, melainkan kita harus memberi dukungan ke orang tersebut. Karena penyakit diabetes mellitus ini tidak menular ya teman-teman. Kemudian orang dengan penyakit diabetes mellitus ini tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya biasa dan juga tetap dapat hidup bahagia. Akan tetapi perlu pemantauan khusus dalam memilih makanan yang harus dikonsumsi dan juga menjaga pola aktivitasnya. Oke teman-teman semua, tibalah kita di penghujung video kita pada kesempatan kali ini, yang dimana kita sudah sangat banyak membahas tentang apa itu penyakit diabetes mellitus, bagaimana tanda dan gejalanya, bagaimana cara mencegahnya, dan apa yang harus kita lakukan jika diabetes mellitus ini sudah terjadi. Untuk teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk teman-teman semua. Kemudian ingat ya bahwa diabetes mellitus ini merupakan sebuah kondisi yang cukup serius. Agar kita dapat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan kita dapat menjaga kualitas kesehatan tubuh kita, maka kita harus memiliki pola hidup yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Dan teman-teman semua jangan sungkan untuk melakukan konsultasi ke tenaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas untuk melakukan cek kesehatan rutin. Terima kasih sudah menonton, dan aku ingatkan jangan lupa untuk berikan like, comment, dan subscribe. See you on the next video.